Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang ketiga. Insyaallah pada hari ini kita akan membaca ayat yang ke 265 ya. Nah, silakan dibaca. Ibu Dayalis ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah, tathbitan dan keteguhan hati mereka seperti seperti jannat kebun di dataran tinggi, hujan lebat menyiramnya, maka tumbuhlah buah-buahannya 2 kali berlipat-lipat. Fa'ilam yusibha. Maka jika tidak ada hujan lebat, maka hujan gerimis mana Ustaz menerjemahkan ini? Iya, maksudnya maka hujan gerimis pun memadai gitu, cukup. Maka hujan gerimis pun mencukupi dan Allah Maha mengetahui Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wa harfu atfin mathalu mubtada allazina mudhafun ilaihi ya Ustaz ya. Naam, mudhaf ilaihi. Yunfiquna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il, amwala maf'ulun bihi, hum mudhafun ilaihi, ibtigha'a fi'lun madin. Ibtigha fi'il madi. Apa Ustaz? Ibtigha yabtaghi itu baru fi'il madi. Ibtigha itu masdarnya, bukan fi'il madinya. Jadi apa di sini deh Ustaz? Jadi apa coba kira-kira? Gimana? Ini menjelaskan apa nih di sini ibtigha? Menjelaskan tujuan kan? Tujuan kan? Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan harta mereka karena mengharapkan keridhaan Allah. Ini kan berarti namanya maf'ul min ajli. Min ajli. Ibtigha maf'ul min ajli. Mardati keridhaan Allah. Mardati ini maf'ulun bi Ustaz ya? Mardati mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Kan mengharapkan keridhaan. Kan majrur, Bu. Kan bukan fi'il. Ya, mardati mudhafun ilaihi. Allahi lafuz zalalah sebagai mudhafun ilaihi. Wahf afin tasbitan dan keteguhan. Mudhafun ilaihi sama dengan tadi Ustaz. Tasbitan. Maktub kan enggak ya? Masa mudhaf ilaihi mansub, Bu? Berarti hal ya? Hah? Maktub ya?
Maktub ke Maktub. Ibtigha'a. Maktub ke ibtigha'a. Min anfusi jar majrur him mudhafun ilaihi. Kama tali jar majrur jannatin mudhafun ilaihi. Bira buatin jar majrur asoba fi'lun madin ha maf'ulun bihi wabilun fa'il fa fa'fu atfin atat fi'lun madin tanya sebagai tau taknis ukula mudhaf maf'ulun bi alha ha mudhafun ilaihi di'fain sebagai hal Ustaz menjelaskan keterangan ya. Fa harfu atfin in harfu syartin lam harfu jarin harfu jazmin bukan jarin harfu jazmin yusibha fi'lun mudhari' majzum bilam hanya maf'ulun bihi wabilun fa'il fa harfu jawab bukan ya Ustaz ya. Fatolun itu jadi satu kata ya. Iya. Benar ya. Fa harfu jawab. Ya, harfu jawab betul. Tolunnya khobar. Wa harfu atfin Allahu lafdzalala sebagai mubtada bima jar majrur ta'maluna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il basirun khobar. Wa matalul ladzina yunfiquna amwalahum taliban Liridallahi wa'tiqadan rasikhan. Liridallahi wa'tiqadan rasikhan. Bisidqi wa'dihi kama tali bustanin azimin lah ya. Kama tali bustanin azimin bi ardin aliyatin tayyibatin hatalat alaihi amtorun waziratun fatadha'afat samaratuhu wa illam taskut alaihi al-amtaru al-ghaziratu fi yakfihi itu fa fayakfihi rozazul matori liya'ti samarati liyu'tiya betul as-samarata al-mudha'afata wa kadzalika nafaqatul mukhlisina tuqbalu indallahi wa tudha'afu qallat katurat fallahul muttali'u ala sarairi al-basiru bizawahiri wal bawatini yusibu
kullan. kullan bihasabin Jangan ikhlasihi. ditanwinkan bihasabi ikhlasihi. Bihasabi ikhlasihi. Hmm. Dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan harta mereka dengan ridho Allah dan kepercayaannya yang Kalau bantu maksudnya mengharapkan ya. Mengharapkan ridho Allah dan mempercayai waktu kodan. Iya. Mempercayai sedekah Dan memiliki keyakinan yang kuat. Yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap sedekah dan dengan membenarkan janjinya. Dan membenarkan janjinya. Seperti kebun yang besar di Ardin. Tanah yang tinggi dan baik. Di tanah tinggi yang baik, tercurah di atasnya hujan lebat. Tercurah apa tuh? Hatop. Di atasnya hujan lebat, maka berlipat ganda buah-buahannya. Dan jika tidak turun di atasnya hujan lebat, maka hujan gerimis pun mencukupinya untuk memberi buah-buahan yang berlipat ganda. Demikianlah ganjaran bagi orang ikhlas yang diterima dari sisi Allah. Begitu pula infaknya orang-orang yang ikhlas. Begitu pula infaknya orang yang ikhlas, dia akan menerima dari sisi Allah pahala yang berlipat ganda. Diterima di sisi Allah, bukan? Kan majhul, diterima dan dilipat. Diterima dan di sisi Allah dan dilipat gandakan. Dia berkata, sedikit ataupun banyak. Sedikit ini ya. Sedikit ataupun banyak, maka sesungguhnya Allah menampakkan rahasia-rahasia. Menampakkan rahasia-rahasia. Menampakkan rahasia-rahasia, Maha melihat dengan secara zahir dan secara batin. Membalas setiap orang. Tergantung keikhlasannya. Membalas tergantung keikhlasannya. Setiap orang tergantung keikhlasannya. Membalas setiap orang tergantung keikhlasannya. Ya barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan keteguhan diri mereka, itu seperti kebun ya. Seperti kebun yang dihujani dengan hujan yang deras. Maka dengan sebab hujan yang deras itu mendatangkan buah-buahannya di'fain, menjadi 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatal. Maka jika tidak ada hujan yang deras yang menyirami kebun tersebut, maka hujan gerimis pun cukup untuk membuat hasil buah-buahannya menjadi berlipat-lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayat ini masih membicarakan masalah keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau kita niatkan sedekah kita ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya.
ya maka Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Perumpamannya seperti ya kebun, ya dengan tanah yang baik, dengan kualitas yang baik, yang disirami air hujan, yang menjadikan tanahnya subur, kemudian menjadikan buah-buahannya menjadi berlipat ganda. Ini merupakan perumpamaan ya pahala bagi orang yang bersedekah. Jadi seseorang yang bersedekah misalnya dengan uang Rp1.000, maka Allah akan membalasnya berlipat-lipat dari nilai Rp1.000 tersebut. Dan pahala dari seseorang itu sangat bergantung pada kadar keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dua orang yang sama-sama menyumbang 100.000 dengan gaji yang sama misalnya, dengan pengeluaran yang sama misalnya, itu pahalanya bisa beda. Karena pahala itu tidak dihitung dengan nominal. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak dihitung dengan nominal, tapi dihitung dengan kadar keikhlasan seorang hamba. Semakin besar keikhlasan seorang hamba, maka semakin besar pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke golongan orang-orang yang mukhlisin, ya. Orang-orang yang ketika beribadah mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kita lanjutkan. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum. Salam. Apa Pak Andri, suara antum kayaknya terlalu kecil ya? Akan saya cukup nggak? Agak dibesarin. Ini udah pakai mikrofon sih, Pak. Antum pakai earphone ya? Iya. Coba cabut deh. Tes. Nah, jadi jelas sekarang. Oh, nah. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ayawaddu dan apakah salah seorang dari kalian yawaddu itu mengharapkan di sini, Ya. antakuna lahu jannah, yaitu ya baginya kebun ya tadi. Kebun. Ya. Kebun dari dari kurma. Ya, nakhil. Dari kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, lahu fiha min kulli thamarat, yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, wa asabahul kibar, dan ia menjadi tua. Oh, orangnya ya tadi. Wa asabahul kibar walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia memiliki turunan yang lemah gitu tadi. Ya, maksudnya lemah ini maksudnya masih kecil. Oh, nah, kecil. Kemudian asabaha i'saru fihi nafaqat, kemudian tamannya itu mengalami i'sar itu I'sar itu angin lebat. Oh, angin lebat.
yang di Kalau angin itu bukan dalamnya lebat ya? Apa sih istilah untuk angin itu? kencang gitu, San. Ya angin kencang gitu ya, angin Oh, kencang angin kencang yang di yang dalamnya mengandung terdapat api. api ya. Maka api itu membakarnya. Eh, Bukan, coba. ihtaraqat itu terbakar. Maka kebun itu terbakar. Jadi Oh, bukannya api membakarnya. oh, nam. Maka Soalnya kebun taknya. terbakar. Dan maka kebunnya terbakar. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian bertafakur. Harfu istifham yawaddu fi'lun mudhari'un marfu'un ahadukum ahadu fa'il kum apa namanya mudhafun ilaih an harfu nasbin wa masdariyin takuna fi'lun mudhari'un nakis ya Ustaz ya, mansubun bi an wa antakuna lahu jar wa majrur jannatun sebagai isimnya takuna, kemudian khobarnya takuna berarti lahu saja. Khobar takuna muqaddam. Min nakhilin jar wa majrur wa harfu atfin a'nabin ma'tufun ala nakhil tajri fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu fa'ilnya kembali ke jannah saja. Dan min tahti jar wa majrur. Dulu. Emang yang mengalir apa? Surga apa sungai? Nah. Sungai kan? Oh iya di depan ya. Ada di belakang tuh. Oh iya di belakang. Ya, jadi min tahti jar wa majrur ha mudhafun ilaih al anharu afa'il lahu jar wa majrur fiha jar wa majrur min kulli jar wa majrur as-samarat kulli berarti mudhaf as-samarati mudhafun ilaih wa harfu istinaf asoba berarti fi'lun ini apa ya? Fi'lun Asoba itu fi'il madi, asoba yusibu. Asoba fi'lun madi al-ha'u sebagai apa namanya maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih al-kibaru fa'il wa harfu atfin lahu istinaf wa harfu istinaf lahu jar wa majrur sebagai khabar muqaddam dzurriyyatun sebagai mubtada muakhar du'afa'u ini naat ya Ustaz? Ya naat ya. Naat ya. Oh naatnya tapi dia goir munsharif Ustaz ya? Iya, goir munsharif. Fa harfu istinaf asoba fi'il madhi ha itu maf'ulun bih i'sarun fa'il fihi jar wa majrur sebagai khabar muqaddam narun mubtada muakhar fa harfu istinaf ihtaraqat itu fi'lun madin fa'ilnya kembali ke jannah ini. Iya. Kadzalika jar wa majrur saja. Kadzalika jar wa majrur yubayyinu fi'lun mudhari'un marfu'un Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il lakum sebagai jar wa majrur al-ayati sebagai maf'ulun bih la'allakum la'alla itu isim ta'lil apa sih? La'alla itu harfut taroji. Oh iya, harfut taroji. La'alla harfut taroji kum sebagai isim la'alla tatafakkaruna ini fi'lun mudhari'un fa'ilnya al-wawu jamaah dan jumlahnya menjadi isimnya la'alla.
Nah, ayarghab ayarghabul wahidu. ayarghabul wahidu minkum an yakuna lahu bustanu fihi nakhil. Bustanun. Oh, bustanun. Bustanun fihi An-nakhilu. fihi an-nakhilu wal a'nabu tajri min tahti ashjarihi al-miyahu al-adzabatu ya. Al-miyahu atau al-miyaha? Al-miyahu Karena air sebagai? sebagai fa'il. Iya, betul. Al-miyahu al-adzabatu. Al-azbatu. Oh, al-adzabatu. Walahu fihi min kulli alwanin Alwanis samarati. na'am. Walahu fihi min kulli alwani samarati. Waqad balaghal kibaru walaqad balaghal kibaru wala yastati'u an yaghrasa Gorosa itu ya griso atau ya gos ya? Sebentar. Aneh ragu. Kayaknya perasaannya sih gorosa ya grisu. Ya grisu ya, berarti ya grisa ya. An Itu yagrisa. sebenarnya lihat di kamus. Ya benar ya grisu. Oh. Wala yastati'u an yagrisa misla hadzal gharsi. Mithla hadzal gharsi walahu auladun sigharun. Ingat setelah jam majrur kayak gini, dia tuh mubtada muakhar, makanya mampu bacanya. Walahu auladun sigharun. Kemana Pak Andri? Oh ya, na'am. Auladun sigharun. Iya, walahu auladun sigharun fi hajatin ila hadzal bustani wa fi hadhihi halati habbat alaihi rihun syadidatun fiha narun muhriqatun. Oh, yang membakar. Fa'ahraqathu. Wa hakadha halu ghairil mukhlisina fi nafaqatihim ya'tuna yawmal qiyamati wala hasanata lahum bimithli hadzal bayani yubayyinullahu lakum ma yanfa'ukum kay tata'ammalu fatukhlisu nafaqatikum lillah. Apakah salah seorang dari kalian menginginkan mengharapkan baginya taman-taman yang di dalamnya terdapat kurma dan anggur yang mengalir di bawah asjar itu pohon ya sudah. Asjar ya pohon-pohon ya. Ya pohon-pohonnya almiyah yaitu air-air yang adbah tuh apa sudah? Yang tawar. Oh, air yang tawar. Dan yang di dalamnya terdapat buah-buahan yang dari setiap warna tadi. Nah. Warna dan kemudian dia nyampai umur tua dan dia tidak mampu untuk andiagrisa itu bercocok tanam. Bercocok tanam seperti bercocok tanam ini. Apa maksudnya? Enggak apa-apa. Terus? Dan dia memiliki anak-anak yang kecil-kecil yang memiliki hajat, yang memiliki keinginan terhadap kebun ini, dan dalam keadaan ini
datanglah itu dia. Datanglah angin yang kencang, yang terdapat api, yang di dalamnya terdapat api yang membakar, maka dia membakarnya. Wahakadha, dan inilah keadaan orang-orang yang tidak ikhlas dalam nafkah mereka. Mereka datang pada hari kiamat dan tidak ada kebaikan sedikit pun dalam mereka, bagi mereka. Seperti yang semisal dengan penjelasan ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian apa yang bermanfaat untuk kalian agar kalian berpikir dan maka ikhlaskanlah nafkah kalian kepada Allah. Nah. Baik. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aywaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Apakah salah seorang di antara kalian mengharapkan agar ia memiliki kebun kurma dan juga kebun anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang terdapat di dalamnya aneka buah-buahan. Lalu kemudian masa tua menimpanya, artinya dia sudah lanjut usia, sementara dia memiliki keturunan yang lemah, yaitu keturunan yang masih kecil-kecil yang sudah tidak mungkin lagi melanjutkan kebun yang berisi aneka buah-buahan tersebut. Fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Lalu tiba-tiba ada angin kencang yang bertiup yang mengandung api yang menimpanya. Maka terbakarlah kebun tersebut. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berfikir. Kalau tadi kebun yang ditimpa hujan yang lebat sehingga menghasilkan aneka buah-buahan yang lebat buahnya berkali lipat hasilnya, itu merupakan perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Sementara pada ayat 266 ini yang kita baca sekarang, ini merupakan perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidak ikhlas dalam menafkahkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya memberikan fata morgana saja. Yaitu seperti orang yang memiliki kebun kurma dan kebun anggur yang buah-buahannya lebat. Lalu tiba-tiba diserang oleh angin panas yang mengandung api sehingga membuat kebun itu terbakar. Lalu habislah semuanya. Nah, ini perumpamaan orang yang bersedekah tapi nggak ikhlas, maka dia akan merugi di dunia dan rugi di akhirat. Kenapa? Karena sudah hilang hartanya, dia tidak mendapatkan balasan amalnya. Berbeda dengan orang yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hartanya seperti hilang, nampak seperti hilang di dunia. Tapi pahalanya kekal sampai akhirat. Ini dua keadaan. Yang pertama, keadaan orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di mana amalannya akan abadi, Allah akan balas dengan cepat. Sementara orang yang nggak ikhlas, itu akan gugur, akan hilang, lenyap amalannya. Oleh karena itu, ini merupakan
peringatan bagi kita, kalau kita bersedekah, maka ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merugi. Karena kalau kita nggak ikhlas, kita rugi 2 kali. Hilang harta kita, hilang pula pahalanya. Berbeda kalau kita ikhlas. Hartanya nampak hilang. Nampak hilang saja, padahal Allah akan ganti dengan jauh yang lebih baik ya, daripada yang telah kita infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari ayat-ayat ini kita belajar tentang pentingnya berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala dan tentang pentingnya menjaga niat kita ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. Ya, masa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum biakhidhi illa an tu'midu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang baik, dari apa yang telah kamu kerjakan, dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari bumi. Dan janganlah kamu memilih yang jelek darinya untuk kalian infakkan, sedangkan kalian dengan mengambilnya itu hanyalah memencingkan, tidaklah antum dan tidaklah kalian dengan mengambilnya kecuali dengan memencingkan terhadapnya Mata. Dengan memencingkan mata. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ya, huruf nida ayyuha munadanya ha harfu apa saya kemarin harfu hanya itu harfu tanbih namanya Pak. Iya, harfu tanbih alladzina isim mausul amanu fi'il al-wawu sebagai fa'il anfiku fi'il amr al-wawu sebagai fa'ilnya minat thayyibati jar majrur ma isim mausul kasabatum fi'il madhi dulu ma-nya itu isim mausul mudhaf ilaihi. Ma itu isim mausul mudhaf ilaihi, kasabatum adalah fi'il madhi, antum ya sebagai fa'ilnya. Wa harfu atfin mimma jar majrur akhrajna adalah fi'il madhi, nahnu sebagai fa'ilnya. Jangan bilang nahnu Pak, tapi na ini mah. Nah aja ya, yang kali depan ya. Akhrajna sebagai fa'ilnya. Lakum jar majrur minal ardi jar majrur wa harfu atfin la harfu nafi la harfu nahi tayammamu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya al-khabitha maf'ul bi minhu jar majrur tunfiku fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya wa harfu atfin lastum fi'il madhi nakis.
bi akhidi adalah sebagai fiil sebagai jar majrur hi mudhof ilai illa mustasna antum bidu an itu harfu nasbin tumidu fiil mudhari nasab al-wawu sebagai fa'ilnya fihi jar majrur al-wawu adalah harfu atfin i'lamu fiil amr al-wawu sebagai fa'ilnya anna harfu tauhid wa nasbin allaha isim anna ghaniyun khabar anna hamidun khabar anna yang kedua. Ya man amantum bihi wa utbi'u risalati anfiku minal halali at-thayyib. Ya man amantum bi wa taba'tum. Ya man amantum bi wa taba'tum rusuli anfiku minal halali thayyibi alladzi kasabtumuhu wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala taqsudu ar-radi'a minhu litatuhu ya. Litu'tuhul fuqara'a. Litu'tuhul fuqara'a walau u'titumuhu lam ta'khuduhu illa idza taghadaitum amma fihi min rodaatin wa nakusin fa kaifa taradawnallaha ma la taradawnahu li anfusikum wa'lamu annallaha alladzi rajaqakum ghaniyun anil musaddiqatikum An sadaqatikum. Ini ghaniyun tadi ya. Wa'lamu anallaha alladzi razaqakum ghaniyun an sadaqatikum mustahiqqun lis-sana'i wa mahmudun fi kulli halin. Nah. Wahai orang yang telah beriman dan mengikuti rasul-rasul. Wahai orang yang beriman kepadaku. Wahai orang yang beriman kepadaku dan mengikuti rasulku. Berinfakkanlah dari hal yang baik dan halal dan baik dari apa-apa yang telah kalian kerjakan yang kalian peroleh dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari bumi. Dan janganlah taksidu janganlah kalian memaksudkan. Iya benar maksud. Dan janganlah kalian memaksudkan di arodi. Arodi itu yang buruk ya. Yang buruk ya. Dan janganlah kalian maksudkan yang buruk darinya untuk memberikan makan kepada orang fakir. Nggak mesti makan, Pak. Jadi agar kalian berikan kepada orang fakir gitu aja. Agar kalian berikan kepada orang fakir. Meskipun
pemberian kalian itu Ya, dan kalau sekiranya kalian diberikan pemberian tersebut, kalau sekiranya kalian diberikan itu tidaklah kalian mengambilnya kecuali dengan ilah tagodo itu. Ya, kecuali dengan memicingkan mata. Kecuali dengan memejamkan mata atasnya. Ya, karena ya pemberian yang buruk dan juga pemberian yang kurang. Gitu ya. Bagaimana kalian bagaimana kalian akan merelakannya kepada Allah apa yang kalian tidak rela untuk diri kalian dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu yang memberikan rezeki kepada kalian, Dia Maha Kaya atas orang-orang Maha Kaya dari sedekah kalian. Jadi tidak membutuhkan sama sekali sedekah kalian. Ya. Mustahiqul lisani dan mustahiqul lisana maksudnya berhak mendapatkan pujian, sanjungan. Atas pujian, mahmudun fi kulli hal. Maha terpuji pada terpuji atas segala hal. Nah, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه أن الله غني حميد. Wahai orang yang beriman, infakkanlah harta yang baik dari apa yang kalian peroleh. Jadi kalau kita mau berinfak, infakkanlah yang baik-baik, ya, berikan yang terbaik yang kita dapatkan. Dan infakkanlah apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Wala tayammamul khabisa. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk. Ya. Jadi jangan kita bersedekah hanya yang buruk-buruk. Jadi kalau kita nggak suka baru kita kasih. Ya, janganlah kalian mengambil atau memilih yang buruk-buruk, kemudian kalian infakkan. Sementara kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Artinya, jangan kita bersedekah dari sesuatu yang kita sendiri nggak suka. Kalau itu diberikan kepada kita. Misalnya, ya, dia baru akan bersedekah bajunya kalau bajunya udah baju bekas. Yang kalau sekiranya baju bekas itu dikasih kepada dia, ya, dia pun nggak mau ngambilnya, saking buruknya keadaan baju tersebut. Beda halnya kalau bajunya layak pakai. Ya. Karena kan ya terkadang kita punya baju yang sebetulnya masih bagus, cuma ukurannya udah nggak muat, maka kita berikan ke orang lain. Ini tidak termasuk dalam ayat ini. Yang dicela dalam ayat ini adalah orang yang memang sengaja mengambil sesuatu yang sudah buruk untuk disedekahkan. Sedangkan yang bagus-bagus hanya mau dinikmatinya sendiri. Ya, ini nggak boleh. Bahkan yang terbaik adalah ya kita menyedekahkan dari apa yang paling kita cintai. Itu adalah sedekah yang paling utama. Jadi infak yang paling utama adalah menyedekahkan sesuatu yang paling kita cintai. Ya. Sebagaimana dalam ya ayat yang lain, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, ini baru sifat seorang muslim yang sejati. Jadi dia memilih yang terbaik yang dia miliki untuk diinfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan memilih yang buruk-buruk yang sudah jelek baru mau dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim itu tidak seperti sifat. Jadi, ya, dalam ayat ini terdapat celaan bagi orang yang
memberikan harta yang buruk disedekahkan. Mafhum mukhalafahnya dan dikuatkan dalam ayat yang lain, maka sedekah yang paling utama adalah sedekah dari harta yang paling dicintai. Ya. Nah, wa'alamu annallaha ghaniyun hamid. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Jadi jangan dikira sedekah yang kita berikan ini ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari sedekah kita. Ya Allah sama sekali tidak butuh pada sedekah kita. Justru kitalah yang butuh kepada sedekah kita. Karena dengan sebab sedekah itulah yang akan menjadi pembela kita nanti di hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh kepada sedekah kita karena Allah maha kaya. Ya. Bahkan kitalah yang butuh kepada sedekah tersebut agar menjadi pembela kita nanti di hari kiamat. Dan Allah maha terpuji. Untuk dipuji dalam setiap keadaan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya Umi Ida. Afwan ya, kalau yang peserta baru-baru tolong tunjuk tangan ya. Yang siap baca. Atau ini aja ya. Coba aja. Silakan Umi Ida. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Dan setan itu dia menjanjikan kefakiran. Dannya dari mana? Oh ya, maaf. Setan iya. Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. As-syaitonu mubtada yaidu fi'lu mudhari'un kum maf'ulun bi sebagai jumlah fi'liyah sebagai khobar mubtada, al-faqra maf'ulun bih kedua, al-wawu harfu istinaf, ya'muru fi'lu mudhari'un kum sebagai maf'ulun bih, bil fahsa'i jar majrur. Al-wawu harfu istinaf, awahu lafzu jalalah sebagai mubtada, ya'idu fi'lun mudhari, kum sebagai maf'ulun bi, jumlah fi'liyah ya'idukum sebagai khobar. Maghfiratan maf'ulun bi kedua, minhu jar majrur, al-wawu harfu istinaf, fadlun ma'tuf kepada fadlan afwan, ma'tuf kepada maghfiratan. Al-wawu harfu istinaf, awahu lafzu jalalah sebagai mubtada, wasi'un khobar pertama, alimun khobar sani. Tafsirnya, hadal bahilu wahtiyarur rodi'i. Bakhlu apa bukhlu? Bukan Ustaz. Buhlu ya Ustaz ya, bukan bahilu ya Ustaz ya. Buhlu afwan. Hadal buhlu wahtiyarur rodi'i lisodaqoti minas syaitonil ladzi yuhawwifukumul fakri. Fakra. Wa yaqrikum fakro ya Ustaz ya. Nah. Ya afwan. Yuhawwikumul fakro wa yaqrikum bil bukhli wa yukhrikum bil bukhli wa ya'murukum bil ma'asi wa mukhalafatillahi ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'idukum ala infaqikum gufronan lidunubikum wa rizqan wasi'an wallahu wasi'ul fadli alimun bin niyati wal a'mali. Kebahilan ini adalah dengan memilih yang buruk untuk bersedekah.
Bukan Bukan, gimana? Bu. Memilih yang buruk Bukan, ya. untuk bersedekah. Gimana Ustaz? Gimana? Sifat bakhil ini dan juga memilih yang buruk untuk sedekah Untuk bersedekah. Oh merupakan ya, dari afwan Ustaz. syaitan gitu. Jadi Ya. dua, ada Sifat dan. bahil. Ya, afwan Ustaz. Sifat bahil ini dan memilih yang buruk untuk bersedekah adalah dari syaitan yang menakut-nakutin kalian dengan kemiskinan dan mendorong kalian untuk bersifat bahil dan menyuruh kalian kepada kemaksiatan dan menyelisihi Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kalian atas infak kalian dengan ampunan atas dosa-dosa kalian dan memberikan rezeki yang luas. Dan Allah maha luas karunia-Nya, maha mengetahui dari niat-niat dan amalan-amalan. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khaira. Wa fika barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan kalian kefakiran dan memerintahkan kalian kepada yang buruk, kepada yang keji. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian ampunan dan juga karunia. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi syaitan yang menyebabkan manusia memiliki sifat kikir, ya, memiliki sifat pelit. Dan syaitanlah yang membujuk manusia agar hanya memberikan yang buruk-buruk untuk disedekahkan. Karena syaitan membisikkan kepada manusia, ya, menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Nanti kalau kamu berikan harta ini, kamu bangkrut loh. Uang kamu habis loh. Ya. Inilah godaan dari syaitan. Jadi jangan kita anggap. Karena syaitan senantiasa memerintahkan manusia untuk melakukan kejahatan. Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk berinfak menjanjikan kalian ampunan dan juga karunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan atas infak yang kita lakukan berupa ampunan atas dosa-dosa kita dan juga ya tambahan rezeki. Jadi kita harus yakin bahwa harta yang kita sedekahkan tidak akan mengurangi sedikit pun harta kita. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa dengan kita memberikan harta kita, menginfakkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membuat harta kita habis, bahkan dengan sebab sedekah tersebut insya Allah Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik lagi, ya. Karena ada pernyataan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, ya. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan dengan sebab sedekah ya Allah akan lipat gandakan baik pahala kita maupun harta kita itu sendiri, ya. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui niat para hambanya dan amalan para hambanya. Demikian mungkin sampai di sini pelajaran kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ini tunggu. Nah, barangkali sampai di sini ya pembahasan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.